Halo hai, makasih ya udah mampir ke channel aku. Kali ini, aku akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Hacked. Jadi, film ini tuh menceritakan tentang kesakit-hatian seorang hacker pro yang ditolak oleh wanita yang sangat dia cintai. Dia ingin membalaskan sakit hatinya dengan menghack si wanita itu. Pasti pada penasaran kan sama cerita selanjutnya? Sebelum itu jangan lupa enjoykan. Film diawali dengan seorang wanita yang merupakan seorang ketua direksi sebuah majalah ternama di India. Dia bernama Samira. Kita panggil aja Sam ya, biar gampang. Terlihat Sam sedang diikuti atau diawasi oleh seseorang, kayak paparazi gitu ya. Sam menuju sebuah rumah sakit di mana ternyata ibunda Sam sedang dirawat di ICU. Beliau mengalami koma sudah lama. Dr. Evi mengatakan bahwa persentase kesembuhannya itu sangat kecil. Setibanya di apartemen, Sam bertemu dengan seorang pemuda berumur 19 tahun. Dia bernama Vivek. Vivek tinggal di apartemen itu bersama neneknya. Karena orang tuanya berada di Amerika, dia kuliah di India Fakultas IT. Pasti kalian juga udah pada tahu lah ya siapa yang jadi hackernya di film ini. Dan ternyata orang tadi membututi dan memoto Sam adalah Vivek. Kayak pemuja rahasia gitulah ya si Vivek ini ke si Sam. Dan ini adalah Rahul. Rahul adalah tetangga baru Sam. Selain seorang ketua direksi, Sam juga adalah seorang wanita simpanan dari artis ternama di India. Dan dia bernama Om Kapoor. आपको कौन नहीं जानता? Hari ini merupakan ulang tahunnya Sam. Dia mengadakan pesta di apartemennya. Di sini tuh sebenarnya ada adegan-adegan tari-tari dan nyanyi-nyanyi gitulah ya. Tapi dilewat aja, soalnya nggak ngaruh juga ke benang merah ceritanya. Kalian juga tahu kan film India kayak gimana, pasti ada nari dan nyanyinya. Oke, lanjut. Karena terlalu banyak minum, Sam pun mabuk. Tanpa disadari, dia malah berkembang biak dengan Vivek. Nah, jadi gara-gara inilah Vivek semakin gila mencintai Sam. Jadi, Vivek menganggap bahwa Sam juga mencintainya. Tapi ternyata Sam berkembang biak dengan Vivek itu gara-gara pacar Sam, si Om Kapoor, tidak datang ke acara ulang tahunnya. Yang kemudian Sam mabuk, terus kebablasan berkembang biak dengan Vivek. तुम तो कुछ करती नहीं हो अपने लिए। हेलो लिसन, तुम्हें मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। गेट ओवर इट, गेट ओवर इट। गलती हो गई विवेक, शट अप। ever again. Setelah mendapat penjelasan yang menyakitkan itu, Vivek pun sangat marah. Dengan perasaan yang hancur, Vivek mulai menyusun aksinya untuk meneror Sam di internet. Sesampainya di kantor, Sam langsung dipanggil oleh direktur utama. Dan Sam dipecat. Karena dalam laptopnya terdapat histori kebocoran data-data penting perusahaan yang mengakibatkan pasar saham perusahaan itu anjlok dan hampir bangkrut. Setelah membereskan alat-alat, Sam langsung pergi ke rumah sakit tempat ibunya dirawat.
Saat melamun, tiba-tiba HP Sam berbunyi sendiri. Terdengar suara Pipek yang mengatakan bahwa dia akan melakukan hal yang lebih daripada itu. Jadi, kebocoran data perusahaan Sam adalah perbuatan Vivek dengan menggunakan IP address laptop Sam. Gila, gila si Pipek sampai segitunya. Keesokan harinya, Om Kapur menemui Sam, dan Sam menceritakan semuanya pada Om Kapur tentang pemecatannya. Akhirnya Om Kapur meminta maaf pada Sam karena tidak datang ke acara ulang tahunnya. Sebagai gantinya, dia mengajak liburan Sam. तुम्हारा नहीं, मुझे तुमसे कोई शिकंदार मैं हूँ. अगर मैंने तुम्हें अकेला नहीं Sam, please. Di sana mereka pun bermesraan dan juga berkembang biak, yang ternyata juga diawasi oleh Pipek. Edan, hacker Maya bisa ngapain aja selama di tempat itu. Ada CCTV dan saluran internet, bisa dengan mudah mengawasi orang lain. Sepulangnya liburan, Sam langsung ke rumah sakit. Namun ternyata Pipek sudah ada di sana. Pipek kembali mengancam Sam agar menjadi pacarnya, atau Pipek akan menyebarkan foto Sam dengan Om Kapur. Nah, jadi si Om Kapur tuh punya istri. Karena dia seorang bintang besar, dia tidak mau wartawan mengetahui perselingkuhannya dengan Sam. Itulah mengapa Sam hanya menjadi simpanan Om Kapur. Sebenarnya si Om Kapur mau menceraikan istrinya, lalu menikahi Sam. Namun, sudah sangat lama si Om Kapur tidak melakukan juga rencana itu. Yah, kena kibul ya si Sam. Kasihan di PHP-in. Jadi, bahasa lembutnya mah buaya darat lah ya si Om Kapur teh. Lanjut. Dokter Revi memberitahu Sam bahwa ibunya sudah meninggal. Saat upacara pembakaran, Om Kapur datang menemui Sam. Namun, di sini Sam malah memarahinya dan menyuruhnya untuk pergi menjauh dari hidup Sam. Baguslah Sam, jangan mau jadi pelakor ya, nggak baik. Scene berpindah. Pipek ditangkap oleh inspektur di rumahnya, karena telah dilaporkan oleh Sam. Namun saat para inspektur lengah, dengan mudah Pipek membuka HP si inspektur itu dan menghack data-data pentingnya. Saat akan melakukan interogasi kepada Pipek, dengan sangat mudah Pipek mengancam kembali inspektur itu. Karena Pipek mengetahui semua tentang rahasia-rahasia penting inspektur itu. Semua bukti korupsi, suap menyuap, penggelapan uang, dan lain-lain. Sudah dia kirim ke laptopnya. Karena takut semua kebusukannya terbongkar, inspektur itu pun melepaskan Pipek. Sam sangat terkejut mendengar kabar bahwa Pipek bebas. Di saat yang bersamaan, teman Sam mengabarinya. Kenapa Sam memposting status bahwa Sam membutuhkan biaya dan membuka donasi karena hidupnya sudah hancur. Dia menjual mobilnya, ibunya meninggal, dan juga telah dipecat dari kantornya. Di semua media sosial milik Sam. Raul pun sangat marah. Dengan barbar, dia langsung mendatangi apartemen Pipek dan langsung menghajarnya. Gua bantai lu anjing! Gua bantai lu goblok! Gua bantai! Oke. Sesampainya di apartemen Raul, saat Sam akan mengambil kotak P3K, dia melihat foto masa kecilnya bersama Raul. Dan ternyata Raul ini adalah mantan pacarnya Sam saat kecil. Udah tau lah ya, pasti celebek. Udah kebaca. Pantesan si Raul sangat marah-marah melihat perlakuan Pipek pada Sam.
nyanyi, Raul membawa temannya yang juga seorang ahli IT. Dia akan membantu melepaskan Sam dari cengkraman Pipek. Saat sedang mengutak-atik laptop Sam, tiba-tiba Pipek muncul di laptop dan TV Sam. Dia mengancam akan menguras habis saldo rekening teman si Raul itu. Setiap 10 detik, saldonya akan berkurang 10.000 rupiah. Dan ternyata, ancamannya pun benar. Dengan sangat ketakutan, teman si Raul pun pergi meninggalkan mereka. Pipek berkata bahwa tidak ada lagi tempat bersembunyi bagi Sam. Dia bisa mengetahui, melihat, dan mendengar semuanya, apapun itu yang dilakukan oleh Sam dan dimanapun Sam berada. Gila si Pipek sampai segitunya ya. Bocil, bucin dasar. Hacker plus psikopat bersatu dalam jiwa raganya. Ngeri-ngeri. Saat si Pipek melacak Sam, terlihat Sam dan Raul mendatangi sebuah bar yang sangat bising oleh suara musik. Jadi, si Pipek di sini nggak bisa mengetahui apa yang mereka bicarakan. Sam dan Raul merencanakan sesuatu untuk menangkap dan juga menghentikan Pipek. Sam akan mengajak Pipek bertemu di sebuah kamar hotel yang sudah dilengkapi oleh kamera dan mikrofon. Kemudian menjebak Pipek membicarakan semua yang dilakukan Pipek pada Sam. Dan rekaman itu akan Sam jadikan bukti untuk melaporkan Pipek kepada polisi. Saat Pipek akan pergi menemui Sam, dia dimarahi oleh neneknya karena tidak diizinkan untuk pergi. Namun Pipek berkata, saat Sam menunggu kedatangan Pipek, tanpa disadari, Pipek malah menemukan Raul di sebuah pen yang sedang mengawasi Sam. Setibanya di kamar, Pipek tidak berbicara sedikit pun, karena dia tahu bahwa di kamar itu sudah dipasangi alat rekam. Dia mengobrol melalui HP. Dia menginginkan Sam untuk ikut dengannya. Atau, jika Sam tidak mau, Raul akan meninggal dalam 5 jam. Karena Raul sudah disuntik racun olehnya. Dan Pipek memiliki penawar racunnya. Dan mau tidak mau, Sam pun ikut dengan Pipek demi keselamatan Raul. Setibanya di markas Pipek, Sam terkejut melihat neneknya Pipek sudah meninggal dibunuh oleh Pipek. Sam mengancam Pipek karena semua CCTV telah merekam kedatangan dan kepergian Pipek yang bersama Sam dari hotel itu. Namun, dengan kejeniusannya, Pipek menghapus semua rekaman CCTV itu. Dan bahkan merubah waktu kepergiannya dari jam 8 malam menjadi jam 8 pagi. Setelah melihat rekaman CCTV dirubah oleh Pipek, Sam langsung menghajar dan membunuh Pipek. Puas Pipek, tetap aja hacker pro juga kalah sama kebarbaran dunia nyata maya. Sam pun diinterogasi oleh polisi akan kematian Pipek. Namun, di sini Sam lolos dari tuduhan pembunuhan Pipek. Karena dalam CCTV hotel menunjukkan bahwa tidak ada Pipek di hotel itu. Hanya Sam sendiri yang datang. Dan juga Sam check out dari hotel jam 8 pagi. Sedangkan Pipek dibunuh jam 9 malam. Jadi, secara waktu tidak mungkin kalau Sam yang membunuh Pipek. Gimana bisa seseorang berada di dalam 2 tempat dalam satu waktu? Mantap rencananya ya, jos lah. Dan film pun selesai. Kalau kata Om John IQ 7 mah, ending yang sangat menghackerkan.